Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, oke guys, jadi dalam beberapa hari ini banyak dari kalian nih yang komen di YouTube gue bilang, "Kak, tolong dong bahas mengenai kasusnya Ketiap lagi nih." Terus nih, pada saat gue sedang riset mengenai berita-berita terbaru dari kasusnya Ketiap, gue menemukan nih bahwa ternyata ada seorang beauty vlogger yang dimana ini dia mirip-mirip dengan kasusnya Ketiap. Karena dia tuh kayak suka memberikan kode-kode minta tolong pada setiap video yang diupload bahwa dia itu sedang dalam ancaman atau sedang disiksa oleh seseorang. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, oke guys, jadi dalam beberapa waktu lalu nih, ada salah satu akun TikTok yang bernama Zuraflevana Medo, di mana ini banyak netizen yang penasaran ingin melihat video-videonya, karena katanya itu dia sering memberikan kode-kode minta tolong pada beberapa videonya. Nah, gue akan coba jelasin dikit nih mengenai siapa itu sebenarnya Zuraflevana Medo. Jadi dia itu seorang beauty vlogger yang sering mengupload video-video tutorial makeup di akun TikToknya. Tapi dia tuh hanya make up beberapa bagian tertentu di wajahnya, dan kayaknya nggak pernah make up di bagian alis dan di bagian matanya sini. Nah, dan ada nih salah satu videonya yang menimbulkan banyak pertanyaan nih dari orang-orang, dan menurut orang-orang ini videonya agak kontroversi gitu ya. Karena di video ini tuh dia kayak mengikat bibir atasnya gitu guys. Tapi kalau gue lihat kayak kurang jelas tuh ya diikat pakai apa. Tapi kayaknya pakai seperti alat kayak cincin gitu guys. Jadi dia tuh kayak ikat bibir bagian atasnya atau semacam dipakein cincin gitu sampai warna bibirnya menjadi kebiruan dan darahnya tuh kayak nggak mengalir di bagian bibirnya itu. Nah, dan di video inilah banyak netizen mulai bertanya-tanya apakah tanda memar atau tanda biru yang ada di bibirnya itu udah ada sebelum dia merekam videonya atau bahkan jauh hari sebelum dia berencana untuk merekam video ini, atau bisa jadi tanda ini muncul akibat dia mengikat pakai cincin gitu guys. Jadi kalau misalnya tanda memar itu udah ada sebelum dia merekam videonya, berarti tanda itu bisa jadi muncul akibat dia dianiaya dan disiksa oleh seseorang. Tapi di sini mungkin dia coba untuk menutupin itu semua dengan cara mengikat di bagian bibirnya situ agar nggak terlalu kentara nih kalau dia itu habis disiksa sama seseorang. Tetapi ada juga nih beberapa orang yang berpikir kalau dia itu sengaja ingin menyakiti dirinya sendiri. Nah, tapi kalau kita coba pikir pakai logika nih, secara normal itu nggak mungkin orang mau mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri, rekam video itu dan memperlihatkan kepada orang-orang banyak. Kayak ngapain gitu kan, maksudnya untuk apa tuh kamu memperlihatkan kepada orang-orang? Terus sampai bela-belain tuh kayak ngikat bagian bibirnya sampai darahnya nggak mengalir. Nah, dan akhirnya video itu menjadi viral nih. Sampai-sampai ada beberapa orang yang membuat video reaction mengenai videonya. Salah satunya dari seorang dokter yang ada di luar negeri, dan dia ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini benar-benar sangat berbahaya dan harus segera dilepaskan, jangan sampai peredaran darah yang mengalir ke bibirnya itu berhenti. Dan juga yang paling penting nih katanya jangan sampai ada orang-orang yang ingin menirukan seperti itu. Apalagi di TikTok kan itu juga banyak anak-anak di bawah umur. Nah, takutnya mereka itu mencoba menirukan apa yang sudah dilakukan oleh orang itu. Selain itu ada lagi video lainnya, di mana di video ini kalian dapat melihat bahwa di hidungnya itu warnanya sangat merah seperti bekas memar luka, dan hidungnya itu kelihatan sangat rapat seperti sedang dijepit sama sesuatu. Nah, lalu banyak nih orang berasumsi bahwa memar yang ada di hidungnya itu yang warna merah udah ada jauh hari sebelum dia membuat videonya. Jadi orang-orang ini mengatakan bahwa dia ini ingin menutup bekas memar lukanya itu dengan cara menjepit bagian hidungnya. Jadi seolah-olah ini hidungnya menjadi merah seperti itu karena habis dijepit menggunakan penjepit. Tapi kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, warna merahnya itu seperti bukan habis dijepit pakai kayak penjepit gitu ya, tapi seperti habis dipukulin oleh seseorang. Karena di sini warna merah itu merah banget, kayak memang orang habis dipukulin. Lalu di video-videonya ini kalau kalian coba perhatikan dengan baik-baik, kalian akan melihat bahwa ternyata terdapat banyak bekas memar di bagian wajahnya. Misalnya tuh kayak di bagian mata, pipinya, terus juga di bagian dahi itu kalau kalian lihat
ada garis seperti luka dan sangat kelihatan bahwa itu adalah bekas luka atau bekas dipukulin sama orang lain. Tapi ada juga nih beberapa orang yang mencoba untuk berpositive thinking dan mereka berpikir bahwa orang ini ingin mempromosikan suatu produk kecantikan, jadi dia kayak sengaja ingin melukai wajahnya atau bahkan sengaja menaruh bekas luka palsu di wajahnya untuk membuktikan kalau makeup yang dia pakai itu bagus. Tapi ya menurut gue itu kayak nggak masuk akal. Masa ada orang ingin mempromosikan suatu barang tapi dia tuh harus melukai dirinya sendiri? Kan di sini kita nggak tahu nih sifat aslinya orang itu bagaimana. Siapa tahu aja kan dia punya sifat aneh gitu, jadi ingin sengaja melukai dirinya sendiri. Nah, lalu di beberapa videonya itu terlihat kalau ekspresinya itu kayak nggak happy, seperti dia tuh sedang dalam tekanan atau sedang dipaksa oleh seseorang untuk merekam video itu. Jadi kayak ada orang di belakang kameranya yang sedang menyuruh dia untuk merekam videonya. Nah, kemudian nih orang-orang mulai makin curiga sama dia karena di setiap videonya dia hampir selalu menulis hashtag concealer. Tapi mungkin di sini bagi beberapa orang mereka berpikir kalau ini tuh hal yang biasa. Karena mungkin menurut mereka dia kan sedang mempromosikan suatu alat make up, jadi wajar aja kalau ditulis kayak gitu. Tetapi anehnya di sini di bagian captionnya tuh dia nggak menulis nama produknya. Padahal nih kalau orang mau mempromosikan sebuah produk, harusnya dia menuliskan nama produk itu. Nah, terus kalau kita ini mencoba untuk mencari tahu apa arti dari kata concealer, jadi concealer itu memiliki arti orang yang menyembunyikan sesuatu. Jadi nggak cuma concealer alat make up aja, tapi kalau kita mencoba benar-benar mendalami artinya, itu memiliki arti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Nah, apakah sebenarnya dia ini sedang memberikan kode-kode kepada orang kalau dia itu sedang membutuhkan pertolongan? Dan apakah dia ingin orang-orang tahu kalau dia itu sedang menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya? Kemudian ada lagi kejanggalan di salah satu videonya, di mana di awal videonya tuh dia kayak pakai filter wajah laki-laki yang ada brewoknya gitu. Nah, dan di sini banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah filter laki-laki itu menggambarkan bahwa ada sosok laki-laki di belakang kameranya yang sedang menyiksa dia atau sedang memaksa dia untuk merekam videonya pada saat itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah sebenarnya tuh dia sedang diculik dan disiksa? Ataukah dia itu baik-baik saja? Dan kalau gue lihat-lihat ya, kayaknya kasusnya ini tuh lebih parah dari kasusnya YouTuber Ketchup waktu itu guys. Karena kalau Ketchup kan waktu itu hanya memperlihatkan kode-kode minta tolong berupa huruf dan juga beberapa gerakan tertentu. Sedangkan cewek ini tuh memperlihatkan beberapa memar luka yang ada di wajahnya, seperti di bagian hidung dan juga di bagian bibirnya. Terus bedanya lagi sama Ketchup, kalau dia ini kan benar-benar memperlihatkan mukanya di video itu, sedangkan kalau Ketchup tuh hanya sebagian saja di bagian sini. Nah, dan ada lagi nih fakta yang lebih mengerikan. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu kan dia sempat mengupload video dan menjadi viral. Tapi kalau sekarang kita mencoba mencari namanya di TikTok itu yang Surafleva Anamedo, kita nggak akan menemukan lagi akun itu. Tapi karena gue penasaran, gue coba nih cari video-video orang lain yang pernah diduetin dengan videonya dia. Dan ternyata gue berhasil menemukan nama TikToknya yang baru, yaitu Beauty Nice. Tetapi ada hal yang cukup aneh di akun barunya ini. Karena di video-video barunya yang sekarang, dia itu udah nggak lagi memperlihatkan full wajahnya, tetapi hanya memperlihatkan di beberapa bagian tertentu. Dan fokusnya itu lebih ke bagian mata aja. Jadi akun yang baru ini masih misteri nih. Apakah sebenarnya orang itu masih sama kayak dulu atau sudah diganti dengan orang yang baru? Tapi kalau sudah diganti orang yang baru, kemana orang yang kemarin itu? Namun hal ini tuh sampai sekarang masih menjadi misteri karena kita nggak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Dan masih banyak juga nih netizen yang curiga sama kelakuannya dia. Apakah menurut kalian dia ini sedang mempromosikan suatu barang tapi dia nggak mau sebutin mereknya? Karena ada juga tuh di beberapa video dia kayak tulis link gitu. Jadi bisa aja kalau kita klik itu akan langsung mengarahkan kita ke produk yang dia maksud. Nah, dan bagi kalian nih misalnya ada tahu mengenai kabar terbaru atau fakta sebenarnya dari kasus ini, nanti kalian boleh komen di bawah ya guys. Nah oke guys, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai seorang beauty vlogger yang katanya suka memberikan kode minta tolong pada video-videonya. Dan jika memang kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan juga komen di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you in the next video and bye bye.